Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam literasi. Salam literasi. Yuhu, nah, ketemu lagi kita dengan acara Bincang Literasi UPT Perpustakaan UNAS. Hari ini siang-siang, mungkin yang lain pada loyo, pada lemas. Saya nggak loyo di sini karena teman saya hari ini hadir di Bincang Literasi jauh lebih fresh ya, bisa-bisa saya kalah fresh nih. Jadi hari ini saya kedatangan tamu perwakilan dari Prodi Agribisnis ya. Siapa tamunya? Nah, tamunya adalah Nova Liza Resti Amalia. Jadi salah satu mahasiswi terbaik mungkin ya di Prodi Agribisnis. Nanti kita kenalan ya. Nah, mungkin kuliah di agribisnis, kuliah di jurusan pertanian gitu. Bukan cuma belajar gimana caranya jadi petani ya, apalagi petani berdasi, enggak ya gitu. Jadi kuliah agribisnis bukan hanya belajar macul di sawah ya. Juga kuliah di pertanian juga tidak hanya tentang pertanian yang akan dipelajari dan akan dibahas. Hari ini kita benar-benar mau bedah jurusan nih. Ada apa sih dengan prodi agribisnis nih? Jadi kita kenalan lebih jauh dengan jurusan agribisnis dan kenapa harus memilih prodi agribisnisnya. Nah, sekarang kita sudah ketemu langsung nih sama salah satu mahasiswanya. Kebetulan Nova sudah ada di semester akhir ya? Iya, benar. Semester akhir. Kemudian juga kebetulan adalah mahasiswa angkatan tahun 2016. Mungkin nanti kita kenalan lebih lanjut ya. Jadi, berarti kenal betul sudah berapa tahun, Nova? Hampir 4 tahun. Ya, hampir 4 tahun ya. Oke. Udah lama banget. Udah lama banget. Kita nanti cerita-cerita juga pengalaman Nova di masa akhir menyandang satu sebagai mahasiswa UNAS ya. Aduh, jadi baper deh saya gitu ya. Jadi saya sapa dulu ya. Kenapa? Selamat siang. Selamat siang Bu Tutu. Sehat? Alhamdulillah. Aduh, dari senyumnya tadi bukan cuma sehat ya, seger ya. Seger. Semoga segernya, freshnya nular ke saya ya. Amin. Jadi kalau ketemu Nova saya jadi ingat acara ngobrol santai ya, ngobrol santai bareng UNAS. Iklan lagi ya. Jadi Nova ini selain dia sedang dalam proses studi menjadi mahasiswa UNAS, juga ternyata menyandang profesi sebagai penyiar ya di salah satu radio swasta yang ada di Kabupaten Situbondo. Itu. Jadi nggak asing ya kita kalau urusan ngobrol-ngobrol begini ya. Bahkan saya sering sekali berada dalam satu frame bersama Nova, tapi di acara yang berbeda. Hari ini kebalik nih, biasanya Nova jadi host, saya jadi pemateri. Kalau kita balik gimana nih? Nah, sekarang ya. Kemudian juga Nova juga membuka bimbingan belajar, Kemudian juga saya juga adalah salah satu langganan dari rumah camilan by Nova ya. Nah, itu loh buktinya. Itu masih sebagian kecil. Nah, sebagian besarnya nanti akan dijelaskan oleh Nova. Mungkin perkenalan profil dulu ya. Nova kuliah di UNAS. Kenapa dulu akhirnya kuliah di UNAS, kemudian menjatuhkan pilihan pada prodi agribisnis ya. Oke, boleh silakan. Oke, selamat siang buat teman-teman yang siang hari ini udah live streaming ya di YouTube-nya Perpustakaan UNAS. Ya, Perpus UNAS Official. Oke, Perpus UNAS Official. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Wajib like, comment, and subscribe. Iya, benar banget. Ya, jadi kenapa sih alasannya kok bisa kuliahnya di Fakultas Pertanian dan juga di UNAS? Yang pertama, melihat peluang dari pertanian itu sendiri. Karena memang Indonesia kan termasuk negara agraris yang sebagian besar juga profesinya sebagai petani. Dan petani ini juga, maksudnya pertanian, ini menjadi salah satu kebutuhan utama manusia di muka bumi. Betul. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi saya termotivasi untuk masuk fakultas pertanian. Tapi bukan berarti fakultas yang lain tidak baik, tapi tergantung bagaimana kita menyikapi dan mendalami ilmunya seperti itu. Iya. Mungkin tergantung minat juga ya. Iya, benar banget. Terus mungkin pengalaman selama menjadi mahasiswa gitu. Jadi mungkin kalau mahasiswa UNAS sudah pada tahu ya. Udah sering gitu. Salah satu mahasiswa yang terhits kayaknya ya. Jadi sering muncul nih. Kenapa kok sering muncul di beberapa event? Saya juga sering Nova muncul dan terlibat di beberapa kegiatan. Jadi kalau kita ingat lagi pertemuan bincang literasi sebelumnya, kita bersama para tim dari Biro Kemahasiswaan nih kebetulan. Nah,
Waktu itu kita bahas tentang siapa bilang kuliah itu mahal. Sebenarnya kuliah nggak mahal, bahkan ada banyak beasiswa gitu. Iya, benar. Nah, mungkin bisa cerita, Nova juga pernah kebagian beasiswa nggak selama kuliah di UNAS? Kebagian banget. Kebagian banget nih, salah satunya ya, bukti bahwa mahasiswa aktif pasti dapat beasiswa gitu ya. Waktu itu beasiswa apa? Pada saat itu saya di semester 3 kalau nggak salah, di semester 3 saya dapat beasiswa double degree. Jadi berkesempatan untuk kuliah 2 jurusan di UNAS. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi live streaming nih, jangan ragu lagi untuk kuliah, apalagi di kota sendiri di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Di sini sudah menyediakan banyak banget beasiswa dan salah satunya saya sudah merasakan beasiswa double degree. Saya berkesempatan kuliah di pertanian dan juga di sastra Inggris. Di sastra Inggris, luar biasa. Jadi satu kali menyelam sekalian minum airnya semua ya, nggak kembung tapi kan hari ini ya. Oke. Selain itu juga syaratnya kan kemarin sempat cerita tuh bapak-bapak dari tim Biro Kemahasiswaan bahwa mahasiswa yang berkesempatan untuk ikut bersaing mendapatkan beasiswa adalah mahasiswa yang aktif. Jadi bukan mahasiswa kupu-kupu katanya. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Kenapa nggak begitu ya? Nggak pulang-pulang kayaknya. Nggak pulang ya malah. Lupa jalan pulang. Lupa jalan pulang gitu. Oke. Aktifnya di mana saja? Oke, jadi selama jadi mahasiswa dari awal menjadi mahasiswa di UNAS tahun 2016, saya mencoba untuk bergabung di salah satu UKM yaitu UKM Penalaran. Kemudian juga saya sempat bergabung di UKM PIKR. Kemudian juga sempat dipercaya untuk menjabat sebagai sekretaris umum di organisasi DPM. DPM, coba dijelasin deh, UKM Penalaran itu apa? Kalau mahasiswa UNAS udah tahu, tapi calon mahasiswa belum. Oke, jadi kalau di UKM Penalaran ini kita banyak sekali belajar lebih kepada kegiatan kepenulisan, seperti membuat karya ilmiah, kemudian PKM, dan PKM ini merupakan salah satu syarat utama gimana kita bisa mendapatkan beasiswa. Selain aktif di kampus juga harus membuat sebuah karya gitu, yang memang bisa menjamin bahwa ini layak mendapatkan beasiswa seperti itu. Kalau boleh tahu, udah mungkin ada berapa salah satu judul PKM yang pernah Nova ajukan? Salah satu judul PKM itu program kreativitas mahasiswa ya. Salah satu judulnya, seingat saya ini pemanfaatan dari jagung manis pada saat itu. Karena saya menilai pada saat itu jagung manis nilai jualnya ya sudah segitu aja. Kalau misalnya kita beli di pasar mungkin dengan harga 5.000 sudah bisa mendapat 3 sampai 4 tongkol jagung gitu. Iya. Kemudian saya olah bareng teman-teman gimana caranya ini bisa menjadi nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kita buat cake dari jagung manis. Jadi jagung nggak dimakan biasa? Nggak dimakan biasa, jadi kita olah lagi. Jadi jagung dimakan dengan pola anti mainstream gitu. Iya. Mohon maaf, mungkin hari ini saya mencoba mengikuti narasumber saya ya. Saya pakai narasi-narasi yang agak kekinian gitu ya. Oke, itu tadi di UKM. Kemudian juga di DPM. Iya. DPM itu apa sih? Jadi DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi pada saat itu bagaimana saya bisa tergabung? Karena sebelumnya saya sempat menjabat sebagai ketua UKM Penalaran. Dan DPM itu seluruh anggotanya adalah ketua-ketua UKM yang ada di UNAS, seperti itu. Jadi dihimpun kembali dari seluruh ketua, kemudian bergabung di DPM. Berarti udah yang pilihan-pilihan nih sepertinya. Amin. Oke, selain itu juga kalau UKM dan DPM itu kan aktivitas organisasi intrakampus yang tingkat universitas. Aktif juga nggak di BEM fakultas? Aktif juga. Otomatis ya. Bahkan hari ini pakai PDH-nya. Iya, ini kebanggaan. Kebanggaan pakai PDH-nya BEM fakultas ya. Fakultas Pertanian. Oke, itu mungkin sedikit profil perkenalan tentang Nova, siapa Nova, atau bahkan kenapa hari ini Nova bisa ngobrol bareng sama saya di sini ya. Saya juga berharap nanti ada teman-teman Nova yang lain ya yang menyusul gitu ya. Oke, kita kembali ke bedah jurusan ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, kita akan membahas tentang ada apa sih dengan prodi agribisnis gitu ya. What to do after graduation from university. Jadi apa sih yang mau dilakukan setelah ini, setelah lulus dari universitas itu.
Jadi mungkin kasih gambaran dulu deh Nova. Ini dari kacamata mahasiswa nih, apa sih prodi agribisnis? Oke. Jadi prodi agribisnis ini dari kata agri kita sudah tahu bahwa agri ini adalah pertanian. Jadi ini serapan dari agriculture dan juga bisnis. Yang kalau disingkat ya bisnis hasil pertanian. Gampangnya Bisnis hasil seperti pertanian. itu. Iya, kalau dulu bahasanya adalah sosial ekonomi pertanian. Tapi Iya. sekarang sudah menjadi agribisnis. Mungkin lebih kekinian dan gampang diingat juga gitu mungkin betul. ya. Jadi di agribisnis ini banyak sekali kita dipelajari ilmu-ilmu mulai dari hulu hingga hilir. Jadi tidak hanya memang agribisnis ini lebih kepada manajemen pemasarannya, Bu Tutul, seperti itu. Tapi di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dari awal saya kuliah sampai sekarang menginjak semester 8 sudah proses skripsi juga. Ini diajari mulai dari hulu hingga hilir. Dari mulai kita pembibitan, kemudian merawat tanaman, penanganan pasca panen sampai pemasaran seperti itu. Jadi memang cakupannya luas sekali kalau pertanian, tidak hanya di pertanian sendiri tapi juga ada peternakan di sana, kemudian juga ada perikanan, ada perkebunan seperti itu. Wah, lengkap ya. Ternyata agribisnis nggak hanya bicara tentang macul tadi ya. Iya. Tapi kalau petaninya secantik ini, semuanya pada beli langsung ke sawah kayak gitu ya. Langsung jadi reseller nih. Iya gitu ya. Oke, itu tentang agribisnis ya. Terus selama dari semester 1 sampai 8, tadi sepertinya disinggung tidak hanya tentang pertanian, ada peternakan juga di situ. Perikanan juga ya. Ngapain aja sih? Ngapain aja tentang pertanian? Apa ke sawah terus? Nanti kan item. Gitu. Kalau anak cewek kan biasanya aduh skincare mahal. Nah, waktu mempelajari tentang bidang pertanian apa saja yang dilakukan? Terus perikanan ngapain aja gitu? Juga peternakan ya. Oke. Jadi memang tidak menutup kemungkinan karena pertanian memang mayoritas kita adalah pria daripada wanita. Oh, jadi rata-rata mahasiswa kebetulan adalah laki-laki gitu. Jadi Perempuannya memang sedikit banget gitu. Ya mungkin salah satunya karena pertanian dalam tanda kutip mindset orang kita ke sawah, kita macul, kita nandur gini-gini gitu. Ya jadi sebenarnya tidak seperti itu juga karena di pertanian kan luas. Nah, di sini selama kuliah saya juga mempelajari beberapa bidang ilmu seperti peternakan, kemudian perikanan, dan di sini lebih fokus kepada budidayanya. Berarti banyak praktikum ya? Iya, banyak Boleh praktikum. cerita pengalaman mungkin ketika perikanan, mungkin bentuk praktikumnya seperti apa? Ketika peternakan, bentuk praktikumnya seperti apa? Kalau belajar teori aja pasti di kelas, Iya, tapi benar. praktikumnya itu yang seru. Iya, jadi Ngapain kalau aja? praktikum seperti peternakan, ini saya contohkan yang peternakan, jadi kita tidak hanya belajar bagaimana sih supaya menghasilkan ternak yang baik ketika nanti kita pasarkan. Entah itu seperti misalnya ayam pedaging, ayam petelur, pasti berbeda cara perlakuannya. Kemudian juga bagaimana cara memanfaatkan hasil dari budidaya itu sendiri. Kemarin kita sempat praktek ketika praktek tentang ternak ruminansia, tentang sapi, kita memanfaatkan susu kita olah menjadi keju. Jadi sapi perah ya? Iya, sapi perah. Jadi kita olah menjadi keju, kemudian menjadi sosis, jadi yogurt seperti itu. Jadi kita belajar juga bagaimana penanganan pasca panennya seperti itu. Aduh, jangan-jangan dari situ akhirnya punya ide untuk mendirikan rumah camilan ya. Rumah Sepertinya camilan begitu. Nova. Iklan Termotivasi. lagi. Oke, itu yang tadi peternakan. Kalau perikanan? Kalau perikanan kemarin kita sempat kunjungan ke salah satu tambak udang. Jadi di sana kita diajarkan bagaimana sih cara sama ya seperti pertanian, cara membibit, istilahnya membibit gitu dari bibit udang itu kita cara penanganannya seperti apa gitu, kemudian cara merawatnya, sampai akhirnya kita juga dipelajari bagaimana cara memasarkannya seperti itu. Sampai memasarkan. Iya. Bahkan kayaknya saya pernah ingat pengalaman, saya pernah order jamur deh sama Nova. Iya. Budidaya jamur juga ya? Iya, sempat budidaya jamur. Ini Iya. hasil dari magang sebenarnya. Hasil dari magang. Jadi cerita-cerita kita di bincang literasi sebelumnya. Jadi aktivitas mahasiswa itu tidak melulu hanya tentang kegiatan akademisi saja. Iya. Tidak melulu tentang belajar tentang kepemimpinan, tentang organisasi. Tidak hanya tentang itu. Tapi utamanya mahasiswa UNAS itu banyak sekali dibekali dengan jiwa entrepreneur. Iya, benar. Nah itu yang mungkin
Betul-betul. Nah, kalau kemarin hanya ceritanya aja gitu. Nah, ini saya ajak produknya ya. Mahasiswanya yang asli Iya, gitu. iya. Jadi itu tadi sedikit cerita tentang kuliah di agribisnis ngapain aja. Kayaknya ada lagi deh. Saya dengar di pertanian itu ada kegiatan rutin tahunan field trip. Ngapain? Oke, jadi kalau field trip itu ya sama sih, kita yang pertama tur jalan-jalan gitu. Pasti ya, pasti Kemudian yang ditunggu. iya bener banget. Kemudian kita studi banding juga ke beberapa perusahaan yang sudah mulai memproduksi secara nasional. Kemarin di tahun saya kita ke Jogja. Jadi kita ke lokasi-lokasi yang tidak hanya istilahnya hanya di pabrik saja, tapi kita juga ke lapangan. Waktu itu kita ke salah satu hutan, saya lupa daerahnya. Jadi di sana kita melihat tanaman-tanaman tahunan dan bagaimana cara panen pohon karet. Pohon karet. Iya, jadi kita langsung praktek di sana. Kemudian juga kita ke daerah pengolahan salak. Jadi dari buah salak, selain kita jual sebagai buah yang dikonsumsi langsung, bisa jadi apa saja seperti itu. Jadi kita diajarkan mulai bagaimana merawat pohon salak, kemudian panen, pemasarannya juga tidak hanya buahnya, Bu Tutus. Jadi diolah menjadi manisan, kemudian juga ada asinan salak, kemudian juga ada cake, jadi macam-macam seperti itu. Sebenarnya kembali lagi ke teknologi pengolahannya Iya, ya. benar. Jadi strategi pengolahan yang mungkin akhirnya menarik minat pasar jauh lebih tinggi ya daripada hanya sekadar dikonsumsi secara langsung. Nah, itu ya. Belajarnya di mana ya? Di agribisnis ya, nggak di mana-mana. Kemudian lagi mungkin kayaknya ruwet ya. Ruwet nggak sih? Apalagi jumlah mahasiswinya jauh lebih sedikit ya. Jadi lebih banyak mahasiswa putra. Ruwet nggak? Susah nggak kuliah di agribisnis? Kalau dibilang susah atau tidak, sebenarnya tergantung niat kita hanya ikut-ikutan atau memang benar-benar mau pilih untuk di agribisnis seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi sih. Kalau untuk urusan susah tidaknya, semua bakalan gampang kalau dipelajari. Kalau awal tahu agribisnis itu seperti apa ya gitu. Bingung. Karena kalau masih baru tahu namanya, baru kenal ya pasti kebingungan gitu. Ketika sudah dijalani, nggak susah sebenarnya. Saya ngerasa puas ya menerima jawaban mahasiswa seperti itu gitu ya. Saya juga berharap ketika saya di kelas juga berharap benar-benar semoga apa yang disampaikan oleh para dosen, para pengajar, petunjuk-petunjuk kerja, petunjuk praktikum yang diberikan itu betul-betul diserap. Nah, alhamdulillah berarti memang terserap. Oke, itu yang tadi susah nggak untuk beradaptasi? Misalnya kan kalau perempuan itu merasa aduh ribet ke sawah. Kotor, Iya. berlumpur, kemudian peternakan sama kotoran-kotoran hewan. Gimana perasaannya waktu itu? Cerita pengalaman itu, Nova. Jadi pada saat itu awalnya saya mengenal agribisnis ini sebagai manajemen pemasaran saja. Jadi saya positif aja bahwa ketika keluar dari agribisnis ya kerjanya di kantoran, nggak bakalan kotor-kotor. Ternyata ketika kuliah pengenalan awalnya terjunnya justru kita ke sawah, bagaimana menanam, membuat pupuk dan lain sebagainya. Tapi tidak langsung ke lahan sebenarnya, Bu. Jadi kita diajarkan mulai dari awal praktikum kita di laboratorium terlebih dahulu, kemudian kita dibiasakan di Fakultas Pertanian ada yang namanya greenhouse. Jadi disediakan untuk mahasiswa bagaimana mereka ingin tahu cara menanam, kemudian pembibitan. Jadi sebagai wadah pembelajaran awal sebelum kita mungkin bisa dibilang sawah lab ya. Iya, benar. Dan saya suka bermain di sana. Walaupun saya bukan dosen pertanian nih. Iya. Saya suka di sana, apalagi kalau sudah mulai ada tanaman-tanaman yang sudah waktunya masa panen ya. Iya, benar. Menyenangkan nih, metik sekali. sendiri ya. Apalagi ini yang cuma tinggal metik, mana yang lagi yang merawat gitu ya. Itu kemudian juga kalau saya lihat pengalaman dari Nova sendiri kan ini masih status mahasiswa nih sekarang, tapi juga merambah ke tiba-tiba jadi penyiar gitu. Alhamdulillah. Dari mana ya? Padahal kan nggak sesuai ini dengan ilmu agribisnisnya. Iya, sebenarnya nggak sesuai ya. Cuman kemarin alhamdulillahnya untuk pekerjaan yang satu ini saya mendapat tawaran. Jadi bukan saya yang melamar, awalnya mendapat tawaran sampai akhirnya saya membuat surat lamaran untuk menjadi seorang penyiar. Wah, berarti petani juga bakat cuap-cuap. Bakat cuap-cuap. Nah iya,
akhirnya juga merambah jadi penyiar. Terus juga membuka bimbingan belajar gitu Iya. ya. Padahal bukan guru gitu. Saya petani tapi saya punya murid gitu ya. Gimana? Mungkin cerita itu juga. Oke, jadi kalau untuk bimbingan belajar nih berawal dari hobi. Dulu dari kecil emang sukanya ngajar-ngajar, cuma nggak tahu kenapa pas kuliah masuknya di pertanian. Seperti itu. Iya. Kemudian juga termotivasi dari lingkungan sekitar yang beberapa anak tetangga saya itu kebingungan untuk mencari bimbel dan juga mengeluh mengenai bimbel yang harganya memang selangit kalau iya. di luaran seperti itu. Jadi saya inisiatif awalnya untuk membantu, kemudian akhirnya sempat juga melamar jadi seorang tenaga pengajar di salah satu sekolah dasar. Di sana sebagai guru IT, guru TIK. Guru TIK. Iya, kalau di SD TIK gitu. Dari sana kemudian akhirnya saya juga mendapatkan tambahan murid. Sampai saat ini masih membuka bimbingan belajar. Nah, luar biasa ya. Padahal jauh banget dari prodi pilihannya di agribisnis, tapi yang namanya minat, kemudian keterampilan, keahlian itu yang harus kita tetap asah ya. Nah, ini buktinya. Jadi yang dari kemarin kita cuma sekedar cerita tentang mahasiswa UNAS, ini udah bentuk aslinya nih ada di sini ya. Jadi bisa dikatakan juga akhirnya multi talenta. Ini masih mahasiswa loh ya, masih akan lulus ya. Apalagi nanti sudah lulus dan sudah punya SIM ijazah. Iya benar. Itu ya. Nah oke. Dari sekian macam profesi yang sudah mulai digeluti Nova, salah satunya, apakah sudah memang menjadi cita-cita? Ada yang mau ditekuni secara profesional? Sebenarnya ada, yaitu di usaha rumahan yang sekarang saya jalani. Yang rumah camilan belum diceritain. Coba ceritain itu dulu deh sebelum ke itu. Iya, jadi sebenarnya kenapa akhirnya bisa menjadi seorang pedagang online? Pasokan online. Iya, ini berawal ketika saya ingin masuk kuliah. Awalnya itu sempat mengikuti yang namanya bimbingan belajar. Pada saat itu penempatan bimbingan belajar saya di kota tetangga di Jember. Di sana rasanya kalau kata anak zaman sekarang tuh gabut, gak ada kerjaan. Akhirnya sekarang. Di jam-jam waktu senggang gitu saya jalan-jalan di sekitar kampus, salah satu kampus di Jember juga. Karena saya juga hobinya makan, sama suka kulineran seperti itu. Apa buktinya nih? Tembemnya sama. Ini dari hobi kulineran akhirnya saya melihat, akhirnya saya sedikit meniru, akhirnya saya modifikasi sampai sekarang punya usaha sendiri. Iya, ada produk apa aja? Kalau betul tuh tahu karena pelanggan gitu ya. Yang lain kan belum nih, siapa tahu bahkan tertarik untuk order. Ada apa aja produknya rumah camilan? Lebih kepada ini ya, saya produksi macam-macam kue. Kalau untuk saat ini produk terbarunya ada banbon, yaitu banana sibon. Di sini saya membuat olahan pisang dengan membawa nama kota Situbondo, karena di luaran juga terkenalnya Sibon gitu. Teman-teman yang dari Situbondo kuliah di luar pasti bilangnya Sibon gitu. Anak Sibon nih. Anak Sibon gitu. Jadi pengen istilahnya membawa nama daerah juga, kemudian juga mempromosikan produk terbaru. Kemudian saya juga terima orderan untuk bikin kue semacam brownies seperti itu. Terus dan browniesnya ada bahan khusus nggak? Kalau bahan khusus sebenarnya nggak ada, cuman kenapa ya? Jadi banyak customer. Cirinya di mana nih brownies buatan rumah camilan? Oke, bedanya kalau di rumah camilan, yang pertama pasti harga lebih terjangkau, tapi kualitas sama seperti di luaran. Ya, gitu. Kualitas terjamin. Iya, benar. Kayaknya ada lagi yang biasa saya beli, nugget, aneka nugget ya. Iya, aneka nugget. Jadi itu yang terbaru juga mengolah beberapa produk seperti frozen food gitu. Iya. Kalau untuk frozen food ini sebenarnya saya termotivasi dari kondisi pandemi COVID-19. Orang nggak bisa kemana-mana, mau beli makanan yang siap saji pun kadang masih takut karena ya pandemi COVID-19 dianggapnya sangat ngeri banget gitu. Jadi akhirnya saya memanfaatkan handphone untuk memasarkan sosial media produk. Untuk memasarkan produk. Dan pada akhirnya saya juga berpikir
kayaknya nih frozen food ada peluang seperti itu. Jadi ya alhamdulillahnya tetap berjalan sampai sekarang. Apalagi yang praktis-praktis ya, sangat membantu. Benar. Terutama ibu-ibu yang seperti saya mungkin. Tinggal cemplung. Ada lagi nih, saya juga sempat berlangganan coklat tempe dari Rumah Camilan. Iya, Itu belum iya. cerita. Kalau coklat tempe? Kalau coklat tempe ini sebenarnya ya inovasi terbaru juga. Produk lama itu sudah saya produksi dari tahun 2017 gitu. Jadi kemarin itu sempat ikut yang namanya pelatihan, seminar, sampai akhirnya saya pengen mencoba gimana kalau misalnya coklat ini saya kombinasikan dengan tempe. Tempe. Kalau sama kacang kan udah biasa. Ya gitu udah ya. biasa dengan kacang, kemudian Mete, dicampur udah biasa. kismis itu sudah banyak. Jadi akhirnya saya mencoba untuk membuat produk yang bahan dasarnya coklat dan juga tempe. Awalnya juga coba-coba gitu, tidak ujuk-ujuk langsung jadi coklat tempe dipasarkan, tapi juga saya kasih tester dulu sama orang-orang sekitar. Awalnya membuat coklat tempe itu tempenya hanya saya kukus, Bu. Jadi saya kukus, saya cincang, saya campur dengan coklat. Ternyata rasanya amburadul. Jadi dari kegagalan itu akhirnya saya belajar bagaimana caranya supaya orang tertarik dan juga suka. Akhirnya dari cara Pengemasannya juga kan. packagingnya juga itu sebenarnya yang utama. Jadi buat teman-teman yang mau memulai usaha, percaya diri aja. Yang penting packagingnya cantik, orang pasti tertarik gitu. Apalagi yang jual cantik. Oke. Promonya juga menarik ya. Nah itu ya. Nah itu Rumah Camilan. Kemudian mungkin ada nggak sebenarnya cita-cita dari Nova? Saya mau kuliah, saya mau jadi sarjana. Saya sebenarnya ingin jadi, atau ada sebuah profesi yang Nova incar sebelumnya. Oke. Kalau yang linear dengan jurusan, sebenarnya saya dari lubuk hati yang paling dalam. Pengen banget keluar dari UNAS nanti jadi seorang penyuluh. Penyuluh pertanian. Aduh. Seperti itu. Ya mungkin karena saya juga lebih suka interaksi dengan orang, sepertinya lebih suka ngobrol, jadi menurut saya profesi itu kayaknya cocok buat saya kayak Itu ya. Kemudian juga di acara Bincang Literasi ini ya, kami ingatkan untuk para sobat literasi, kita juga menerima pertanyaan di live chat. Cuman sampai sekarang masih belum ada ya. Ada yang sudah bergabung tapi belum ada pertanyaan di live chat. Oke. Nah, itu tadi mungkin cita-cita Nova yang awal ya, sampai memberanikan diri untuk kuliah gitu. Sebenarnya pilihan jurusan agribisnis ini pilihan sendiri atau diarahkan? awalnya Atau disarankan? Awalnya nggak kepikiran ke pertanian, sebenarnya lebih ke arah pendidikan sih, Bu. Sesuai dengan yang sering saya lakukan dari kecil, hobinya suka ngajar gitu. Meskipun ngomong sendirian, kalau namanya anak kecil main guru-guruan istilahnya gitu sendirian. Tapi pada akhirnya ternyata rezekinya ya di pertanian. Alhamdulillah sampai sekarang sudah menginjak skripsi. Oke. Ada pengalaman menarik nggak selama berstatus jadi mahasiswa di UNAS dan di agribisnis? Oke, pengalaman menariknya sebenarnya banyak. Yang paling tidak pernah saya lupakan masuk dalam salah satu catatan saya menjadi seorang asisten dosen. Jadi dari dulu pengen banget menjadi seorang asisten dosen karena pengen tahu gimana sih cara mengajar, menghadapi, tapi bukan orang yang usianya di bawah saya, tapi yang sejajar, yang juga seangkatan, atau bahkan biasanya kalau kuliah nih ada kakak tingkat yang belum menempuh, akhirnya kuliahnya bareng sama angkatan saya. Seperti itu. Usianya jauh lebih tua. Iya gitu, benar. Jadi alhamdulillah saya rasanya sudah gimana? Rasanya senang, iya. Kemudian awalnya merasa kesusahan juga karena mungkin karena kita seumuran seperti itu di laboratorium, akhirnya teman-teman awalnya kurang respect sebenarnya. Kan seumuran nih, ngapain juga ngajar saya seperti itu mungkin. Mungkin gitu ya. Ya tapi alhamdulillahnya berjalan selama 1 periode seperti itu. Rasanya pengen banget, cuman sudah nggak bisa nih. Iya, udah tahu ya rasanya jadi dosen itu seperti apa. Iya, benar. Walaupun hanya jadi asisten ya. Oke. Atau mungkin kalau Bu Tutus lebih memotivasi, mungkin setelah ini bisa punya kesempatan untuk studi lanjut.
Amin. Bahkan mungkin bisa Harapannya jadi begitu. dosen gitu ya. Harapannya. Oke, mungkin cerita lagi tentang agribisnis. Kenapa sih akhirnya para mungkin calon mahasiswa atau mungkin ada adik-adik kita yang masih ada di SMA nih, kenapa harus kuliah di agribisnis? Oke. Mm-mm. Kalau kita berbicara kuliah, sebenarnya banyak yang lebih terarah, Mm-mm. lebih fokus kepada prospek kerjanya, Hmm. gitu. Jadi memilih jurusan, memilih fakultas biasanya lebih kepada setelah ini saya mau menjadi apa, gitu. Jadi kenapa harus memilih agribisnis? Di sini sudah banyak bidang ilmu yang dipelajari. Karena dulunya memang sosial ekonomi, sampai sekarang pun baik itu jurusan IPA maupun IPS buat teman-teman yang dari SMA mau kuliah bisa banget untuk masuk di agribisnis. Untuk peluang kerjanya jadi tidak hanya menjadi seorang petani saja, tapi kita juga bisa menjadi seorang penyuluh pertanian. Kemudian juga bisa menjadi berpeluang menjadi manajer pemasaran. Betul. Kemudian juga kalau teman-teman yang bercita-cita pengen kerja di bank, kemudian tapi pengennya masuk jurusan agribisnis, bisa juga menjadi pegawai bank dan Iya. tenaga pengajar juga pasti bisa. Ya itu ya terutama ya. Jadi sebenarnya kalau mau kerja di bank lulusan pertanian apa bisa banget. Bisa ya. banget. Perlu diketahui juga kalau mau masuk ke bank sebenarnya S1 segala jurusan bisa ya. Tapi Iya. kembali lagi, selama jadi mahasiswa maksimalkan semua kemampuan, kemudian juga gali terus, tidak berhenti belajar karena nanti dari sana selain kita dibekali dengan keterampilan akademik ya. Jadi kita juga dibekali dengan keahlian-keahlian yang lain seperti Nova contohnya ya. Dari hobinya yang pertama cuma ngobrol sendiri, ngomong sendiri Iya. di depan kaca, akhirnya jadi penyiar. Jadi Alhamdulillah. mungkin kalau mahasiswa UNAS dan teman-teman di lingkungan Sivitas Akademika UNAS nggak asing ya, bahkan sering nge-host juga ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi keterampilan yang semacam ini harus diri kita sendiri juga kan yang mengasah ya, mengasah terus, latih terus gitu Iya, ya, supaya lebih terampil lagi. Nah itu. Oh, oke. Belum ada pertanyaan nih di live chat, kayaknya lebih asik menyimak semua nih ya. Dan agribisnis akreditasinya juga B ya, jadi nggak rugi gitu, nggak ada ruginya. Jadi kuliah agribisnis di luar Situbondo dan di Situbondo sama aja ya. Jadi akreditasi sudah B, akreditasi institusi kita juga B. Nah itu. Nah kalau Bu Tutus rangkum dari tadi cerita-cerita Nova ya, sebenarnya ini salah satu contoh pemuda garda depan di masa COVID ya. Amin. Nah, tadi juga sempat mengabdikan diri dengan niat awal untuk merangkul anak-anak kecil di sekitar rumah ya untuk bergabung di bimbingan belajarnya, membantu belajar, mendampingi belajar. Kemudian juga punya ide untuk membuat produk-produk olahan makanan ya. Nah, itu kan juga garda terdepannya COVID ya. Nah, pengalaman selama COVID ini deh. Ini kan kampus kita juga tunduk aturan untuk masa lockdown ya. Ada perbedaan nggak Nova? Jadi gimana dengan kegiatan bimbingan skripsi misalkan? Iya. Bimbingan skripsi yang biasanya kita bisa tatap muka bebas, kemudian harus berubah karena kita dalam masa lockdown juga. Kemudian juga pengalaman akhirnya punya usaha di rumah camilan, efeknya seperti apa? Terdampak juga nggak dengan COVID gitu? Iya, jadi memang COVID ini kan yang terdampak tidak hanya sektor ekonomi, tapi semua sektor termasuk pendidikannya. Kalau untuk usaha sendiri sangat-sangat terdampak. Yang pertama mungkin orang mau beli produk saya akhirnya mikir pengolahannya seperti apa, sudah steril tidak, seperti itu. Karena memang kita sesama manusia mau bersentuhan aja nggak boleh, apalagi yang ngomong-ngomong makanan gitu istilahnya gitu. Jadi memang sangat terdampak, mulai dari permintaan produk itu benar-benar menurun drastis gitu. Yang biasanya alhamdulillah setiap harinya ada, bahkan kemarin pas COVID awal sebulan full saya nggak terima orderan. Sama sekali saya nggak terima orderan, sampai akhirnya mulai 2 bulan terakhir 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali, sampai akhirnya kembali normal gitu. Untuk usaha sendiri. Kalau untuk kegiatan studi saya, sekarang di tingkat akhir udah di bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi. Untuk ini yang saya rasakan,
kalau kita nggak bimbingan langsung rasanya kurang Beda afdol, beda banget gitu Bu. Jadi ketika saya bimbingan online, saya sempat mencoba bimbingan online dengan DPA saya. Jadi beberapa revisi yang dikirim ke saya akhirnya kurang ngeh karena memang dalam bentuk narasi, iya dalam bentuk tulisan narasi. gitu ya. Jadi saya nggak bisa sharing ketemu langsung seperti itu. Tapi meskipun pada akhirnya sempat juga bimbingan secara tatap muka dengan yang tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Jadi memang ada sedikit perbedaan, lebih enak langsung tatap muka sebenarnya. Itu bukan cuma suara hati mahasiswa, Iya. suara hati dosen juga gitu. Jadi agak susah memang. Tapi mau gimana lagi keadaannya Iya, seperti iya. ini ya. Jadi jangan bukan cuma suara hati mahasiswa, saya juga untuk menghadapi dan melayani anak-anak bimbingan juga seperti Iya. itu ya. Aduh, kadang-kadang takut pesan yang kita kirim kan nggak sama gitu, Iya. karena bahasa tulis dan bahasa lisan nggak Iya, sama benar. ya itu ya. Oke, itu tentang COVID ya. Tapi sejauh apapun dampaknya, gitu, paling tidak kita tetap punya sesuatu yang bisa dituangkan menjadi apa ya, peluang gitu ya. Toh lama-lama karena penurunan dari pemasaran produk Nova tadi ya, produk makanannya, produk olahan makanannya. Nah kemudian juga kita punya sisi positif lain, gitu. Jadi pemanfaatan informasi dan teknologi sekarang justru semakin pesat. Nah seperti yang sekarang kita lakukan ya. Iya, Nah iya. jadi kita sharing, kemudian juga saling membagi informasi di sini melalui digital gitu ya. Akhirnya mungkin itu yang menjadi sisi positif dari dampaknya COVID. Tidak semuanya melulu negatif ya. Iya, benar. Paling tidak kita tetap harus bisa menarik sebuah ide baru, kreativitas baru yang tetap bisa bermanfaat untuk sesama. Mungkin itu ya. Udah sampai di penghujung acara nih. Mungkin ada pesan-pesan nggak dari Nova untuk teman-teman di Prodi Agribisnis khususnya dan pada mahasiswa yang ada di UNAS ya, utamanya ya. Dan mungkin calon mahasiswa yang sampai hari ini mungkin masih belum bergabung bersama UNAS ya. Saya ingatkan kembali kita masih ada di gelombang 3 pendaftaran untuk calon mahasiswa baru UNAS ya. Ditunggu sampai tanggal 4 September ya. Oke, ada pesan nggak, pesan khusus Rafa mau berbagi? Kenapa harus kuliah di UNAS dan kenapa harus memilih Prodi Agribisnis? Oke, jadi buat teman-teman, khususnya teman-teman agribisnis yang saat ini lagi menempuh pendidikan yang masih belum menyentuh skripsi nih ya, manfaatkan waktu selama kurang lebih 4 tahun untuk mencari pengalaman. Karena memang beberapa yang kita pelajari di kelas itu sebenarnya tidak cukup kalau kita tidak mencari pengalaman di luar. Justru yang membawa kita punya banyak link, kemudian juga banyak kenalan, banyak informasi justru dari luar. Seperti itu. Jadi jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang. Nggak pulang di kampus pun nggak apa-apa. Dibilang Di kampus menjaga terus. kampus nggak apa-apa. Yang penting Terlalu pulang bawa kerasan ilmu. nih. Oke. Iya, kemudian juga buat adik-adik jangan lupa untuk daftarkan diri juga di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo karena di UNAS juga sudah menerima sudah menyediakan untuk beasiswa untuk mahasiswa yang nantinya bakalan kuliah di sini. Dan buat kalian keuntungan untuk kuliah di UNAS adalah yang pertama hemat biaya hidup ya pastinya karena di kota sendiri. Masih di kota sendiri. Tinggalnya juga di rumah, nggak perlu ngekos. Kemudian juga di sini sudah banyak UKM dan juga organisasi yang bisa melatih soft skill kalian. Jadi nggak usah ragu lagi untuk masuk di UNAS. Dan kenapa harus masuk agribisnis? Karena yang pertama prospek kerjanya sudah insya Allah terjamin. Kemudian juga pengalaman yang didapat pasti banyak banget. Dan fasilitas-fasilitas di pertanian juga sudah insya Allah mulai lengkap, mulai dari labnya, kemudian juga lahan untuk kalian praktek, di sana juga sudah ada greenhouse, dan yang pasti dosennya juga sudah kompeten, seperti itu. Mantap nih, ini produk asli ya, mahasiswa ya, bukan dosennya ya. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara Nova. Kita sambung di pertemuan-pertemuan yang lain ya, bahkan Bincang Literasi juga berencana memang punya konten khusus untuk membahas mahasiswa ya, mahasiswa dan dunia mahasiswa seperti apa gitu loh. Jadi biar jadi gambaran juga pada seluruh mahasiswa UNAS sendiri juga calon mahasiswa gitu ya. Baik, sebelum saya akhiri, Nova saya ajarin salam dari UNAS ya, salam baru. Oke, boleh. UNAS kita cuma satu. Oke.
kreatif, inovatif, dan berkarakter. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak 1 meter, gitu ya. Oke, siap. Bisa? Bisa. Oke, nanti ya sebelum saya tutup. Baik, Oke. hari ini kita sudah membedah jurusan agribisnis ya. Besok kita akan ketemu lagi dengan acara Bincang Literasi. Pengisinya dari mana? Besok giliran Prodi Teknik Kelautan yang akan ngobrol bareng sama kita di sini ya di Bincang Literasi. Tetap stay tune besok siang, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Perpus Unas Official. Oke? Sampai jumpa. Selamat siang. Unas kita cuma satu, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak 1 meter. Oke, terima kasih. Selamat siang dan salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnadi selaku Rektor UNAS mengajak masyarakat untuk bergabung dengan UNAS. Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo atau dikenal dengan UNAS berdiri pada 15 Agustus 1981 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Abdurrahman Saleh. Pada tahun 2015, UNAS meraih nilai akreditasi institusi B. Saat ini, UNAS memiliki 6 fakultas dan 9 program studi, yaitu Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pemasaran, akuntansi, manajemen keuangan dan bisnis, serta pengetahuan tentang analisis pasar dan produk. Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris menghasilkan sarjana bahasa dan sastra yang berkualitas, menguasai dasar-dasar metodologi ilmu bahasa, sastra, dan kebudayaan. Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum membentuk sarjana hukum yang menjunjung tinggi etika profesi hukum dan